Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang kembali Gus di kamera pesantren yang sudah sekian lama kita kembali ke aktivitasnya masing-masing. Panjenengan ngaos kirang langkung setengah tahun nih Gus. 1 tahun. Nggih. Kembali lagi dalam tema kali ini Gus, kita enaknya membahas tentang dalam ranah pernikahan Gus. Syawal soalnya ya. Gitu, Sawal. Di era pernikahan ini Gus, banyak teman-teman yang sembrono dalam ucapan. Ada kalanya teman-teman yang sudah menikah, tapi tatkala dalam komunikasi ke teman-temannya saat berlebaran, kamu sudah menikah belum? Padahal dia sudah punya anak dan sudah punya istri. Tatkala ditanya, kamu sudah menikah apa belum? Jawabnya, belum, saya belum menikah. Itu Saya masih teman-teman apa jenengan sendiri tuh? Nah. Artinya, tapi yang semacam ini sering Gus kita jumpai Gus. Artinya ungkapan yang demikian itu apakah termasuk dalam menjatuhkan talak Gus? Mohon pencerahannya Gus. Oke. Yang pertama, yang perlu untuk kita ketahui bahwa dalam masalah talak, bahasa menceraikan itu kalau dalam fikih ada 2. Ada talak sharih, ada talak kinayah. Kalau talak sharih itu talak yang bahasanya itu secara jelas, seperti kamu saya ceraikan, kamu saya talak, itu jelas. Itu baik suami niat atau tidak niat menceraikan, jatuh talak. Ini nggak perlu niat. Kalau ada suami ngomong ke istrinya, kamu saya ceraikan, kemudian 1 jam ngomong saya nggak niat menjatuhkan talak, nggak ada, karena bahasanya sorry, niat atau tidak niat jatuh talak. Lah ada talak itu yang bahasanya pakai bahasa kinayah. Kinayah itu bahasa yang tidak menjurus langsung ke sana, tapi ada kemungkinan ke sana. Lah kalau talak yang bahasa kinayah itu yang berperan adalah niat. Berniatan enggak? Kalau berniatan maka jatuh talak. Seperti contoh, biasanya suami itu kalau pas lagi marah sama istrinya, ngomong kepada istrinya, kamu pulang aja ke rumah bapak kamu sana. Terserah kamu bebas, kamu mau ngapain terserah. Bahasa seperti ini mungkin maksudnya memang suruh pulang aja karena lagi marah, atau memang dipulangkan itu dalam artinya diceraikan. Maka yang berperan adalah niat. Kalau memang niat menjatuhkan talak, diceraikan. Kalau tidak berniat jatuh talak, maka tidak jatuh talak. Lah, terkait masalah bahasa-bahasa yang seperti ditanyakan panjenengan tadi, sudah punya istri belum? Sudah punya gandengan belum? Jawabannya belum. Padahal sudah punya istri, sudah punya anak. Apakah ini jatuh talak? Dalam kitab Muhadzab itu dikatakan, wa in qala lahu rajulun alaka zaujatun. Kalau ada teman kita bertanya kepada kita, apakah kamu sudah punya istri? Faqala, kemudian dijawab tidak, belum, saya belum punya istri. Maka bagaimana? Fa illam yanwi bi at-talaqa lam tatluk atau lam tutallaq li'annahu laisa bisarihin. Kalau dia menjawab tidak, itu artinya dia tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak, ya bercanda-bercanda aja, guyon-guyon baik, hanya bercanda atau berbohong belaka. Tapi dia tidak berniat menjatuhkan talak kepada istrinya, maka di situ tidak jatuh talak. Karena talaknya ini bahasanya tidak termasuk bahasa yang sharih. Sehingga kalau tidak berniat ya tidak ada. Tapi lantas bagaimana kalau maksud bahasa tidak atau belum punya istri itu memang berniat menjatuhkan talak? Maka dilanjutkan, wa inna wabi at-talaqa wa qa'annahu yahtamilu at-talaq. Itu kalau dalam bahasa muhadzabnya. Kalau dalam bahasa asnal maqalibnya, wa in walau qila lahu alaka zaujatun faqala lam tutallaq lam tatluk walau nawa. Ketika memang laki-laki itu menjawab belum punya istri itu betul-betul berniat menceraikan, maka di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada pendapat yang mengatakan tidak jatuh talak, tetap tidak jatuh talak. Ada yang mengatakan jatuh talak. Ketika memang diniati menjatuhkan talak, maka jatuh talak. Tapi meskipun tidak berhadapan dengan istrinya. Iya, meskipun tidak berhadapan dengan istrinya. Dengan jawaban belum punya istri, itu kalau diniatkan menjatuhkan talak, di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan jatuh talak, ada yang mengatakan tidak jatuh talak. Kenapa kok pendapat yang kedua ini menyatakan tidak jatuh talak? Meskipun diniati, dikatakan li'annahu kadzibun mahdun. Karena itu hanya kebohongan murni. Artinya sekalipun diniati, bahasa itu bukan bahasa menceraikan, tapi bahasa kebohongan saja. Nah, kalau dalam masalah dosanya, masalah haramnya ya jelas haram. Ini urusannya soalnya berbohong. Tapi kalau untuk kaitannya jatuh talak atau tidak, ketika tidak diniati, maka tidak jatuh talak. Ulama sepakat. Tapi kalau diniati menjatuhkan talak, ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan jatuh talak, ada yang mengatakan tidak jatuh talak. Mungkin demikian. Dan itu perlu untuk di-warning. Sebaiknya memang kita berhati-hati dalam ucapan itu. Ya, untuk urusan seperti itu. Baik, sahabat, sudah selesai ya? Sudah tuntas dengan pertanyaannya?